Setelah menjalani malam pementasan hingga pukul 2 dini hari, lelaki parubaya yang mempunyai nama panggung Tora Dinata memulai harinya, menjalankan perintah agama. Setelah itu bersiap untuk memulai pekerjaannya sebagai penata rias pernikahan. Tora, warga Baturaden Kabupaten Banyumas, di sela-sela sebagai penata rias menjadi lengger lanang sejak tahun 2010. Pada awalnya, dirinya tidak yakin keluarganya mau mendukung menjadi lengger lanang. Meski latar belakang keluarganya merupakan seniman, termasuk ayahnya yang merupakan dalang gerak Banyumasan. Kesenian Lengger Lanang yang waktu itu memang hampir mati suri ya, 2010 sampai dengan 2015 itu hampir mati suri kayak gitu. Jadi apa sih namanya, gerakan-gerakan penari Lengger Lanang di Banyumas itu boleh dibilang memang sepi kayak gitu kan. 2010 saya dan teman-teman ada challenge untuk tampil di itu, akhirnya saya dan teman-teman tergerak, akhirnya hidup lagi. Tapi di sisi lain bisa dengan keluarga belum bisa terbuka gitu, karena itu tadi kesenian ini kan memang unik ya gitu ya, jadi belum semuanya orang bisa menerima seperti itu. Dari sedikit saya memang ada pikiran apa keluarga saya menerima atau mendukung saya terjun di kesenian ini apa enggak kayak gitu kan. Akhirnya sama sih ngumpet-ngumpet, saya nggak pernah latihan di rumah ataupun properti dan kostum dari sanggul sampai dengan kain pun saya tidak berani membawa pulang. Saya titipkan di tempat saya yang waktu itu punya salon apa sih namanya, kayak barber kayak gitu kan, barber shop gitu, salon potong rambut. Saya titipkan di situ. Nah baru ketika ada sebuah acara perayaan hari kemerdekaan di desa saya itu tahun 2013an, saya memberanikan diri mulai membuka diri dengan saya tampilkan kesenian Lengger Lanang di desa saya pertama kali waktu itu, dengan walaupun saya punya pesimis bahwa nanti saya pasti akan dihujat banyak orang karena saya menampilkan kesenian yang unik ini gitu. Tapi ternyata dugaan itu di luar dugaan saya, ternyata antusias masyarakat dan respons masyarakat sangat bagus sekali gitu. Bahkan dari pentasan pertama saya di situ banyak penonton yang mengabadikan lewat HP, bahkan akhirnya diunggah di sosial media kayak Facebook dan segala macam, dan itu sangat mendukung saya. Tora sadar menjadi lengger lanang dianggap tidak maskulin ataupun pandangan negatif lainnya. Namun, kecintaannya kepada seni tradisi Banyumas ini menjadikan dirinya bahagia di tengah guncingan. Terlebih, bisa pentas di sejumlah negara. Ya, kita menyadari bahwa kesenian yang kita bawakan itu memang sesuatu yang mungkin dianggap apa sih, sesuatu yang aneh buat masyarakat yang tidak tahu sejarah kesenian Lengger Lanang Banyumas ini kayak gitu kan. Karena gimana tidak ada menghujat ataupun menilai kita negatif, karena kita sebagai laki-laki yang kesehariannya kita laki-laki seperti ini, tapi ketika kita membawakan sebagai penari lengger, kita kan berubah ibaratnya 100% kayak gitu, dari tampilannya, baik make up cantik, kostum perempuan, bahkan sampai dengan gerakan-gerakan tariannya begitu menonjolkan kelentikan sisi tubuh kita sebagai penari Lengger Lanang ini. Jadi banyak yang apa sih, menilai negatif, kita dibilang banci, kita dibilang bencong dan segala macam. Itu hal yang sering banget kita dapatkan, penilaian-penilaian seperti itu kayak gitu. Tora mengenal lengger lanang ini dari sejumlah guru sekaligus maestro lengger lanang Banyumas, seperti almarhum Bogdaria hingga Rianto. Untuk setiap pentas, selalu ada doa atau ritual tertentu yang dilakukan oleh lengger lanang ataupun pemain calung pengiring pertunjukan. Makam atau penembahan yang dianggap menjadi sesuatu yang istimewa di situ, dengan apa namanya, dengan didukung apa sih, hal-hal yang berkaitan dengan ritual semacam kayak bunga, kayak dupa wangi dan segala macam kayak gitu. Tapi kalau saya dan teman-teman melaksanakan itu sih lebih cenderung ke apa sih namanya, ritual itu lebih cenderung ke tawasulan, karena kita berdoa bersama dan mengambil doa-doa dari apa namanya, dari Al-Quran kayak gitu, karena maaf, karena kita memang kebetulan semuanya memang muslim semuanya.
Rian alias Ritem sudah 7 tahun menjadi lengger. Bersama dengan ratusan lengger lanang Banyumas sering tampil di berbagai acara. Ritem menyebut untuk menjadi lengger lanang tidak terlepas dari sebuah ritual. Ini adalah sebuah seni gitu. Sebuah seni yang harus diapresiasi, yang harus dinikmati oleh banyak masyarakat. Dan saya pun merasa bangga gitu loh bisa membawakan kesenian ini dengan jiwa hati saya yang ikhlas, dengan penuh semangat, dan saya melaksanakannya dengan santai dan enjoy aja sih. Budayawan Banyumas dan penulis novel Lengger Dukuh Paruk, Ahmad Tuhari mengatakan lengger lanang hadir sekitar abad ke-18 saat berkembangnya Islam semakin kuat di Banyumas. Sehingga tari-tarian yang dulunya ditarikan oleh perempuan seperti tayub dan sejenisnya dianggap tabu dan kurang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian muncullah tarian disebut dengan lengger yang diambil dari kata leng dan jengger yang berarti laki-laki yang dianggap perempuan atau berdandan perempuan. Nah, sekarang di lengger lanang. Kalau melihat kisah Mohdariah yang legendaris itu, memang lengger lanang sudah diawali sejak awal menurut saya. Bahkan banyak yang berpendapat aslinya lengger itu laki-laki, memang harus laki-laki. Lengger perempuan itu belakangan saja perkembangan kemudian, tapi awalnya lengger itu laki-laki. Nah kemudian sekarang mengapa seorang pemuda ingin menjadi lengger, tertarik menjadi lengger? Ada juga saya kira motivasi lain, yaitu motivasi profesi. Dan untuk kalau menjadi profesi lengger itu mendatangkan honorarium yang lumayan ya bisa kita mengerti kalau banyak pemuda ingin tampil sebagai perempuan lalu menari lengger dan tujuannya tercapai mendapatkan Lengger ini biasanya dipentaskan saat petani Banyumas baru panen, namun saat ini berkembang menjadi pertunjukan saat momen yang dianggap khusus seperti hajatan, selamatan, bahkan saat hari besar nasional.